Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah terus mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang array 2 dimensi. Mungkin teman-teman kemarin udah lihat video tentang array 1 dimensi ya. Ini kemarin yang kita bahas dan teman-teman udah tahu. Tapi bagi teman-teman yang belum mengerti atau belum nonton, bisa dilihat dulu videonya supaya teman-teman bisa mengikuti pembelajaran array 2 dimensi ini. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya array itu digunakan untuk menyimpan sebuah data yang bertipe data dan bervariabel sama atau bernama sama gitu, atau sejenis gitu. Nah, tapi kemarin kita cuma belajar tentang array 1 dimensi ya, seperti ini bentuknya. Jadi tipe data, pendeklarasiannya adalah tipe data, ini seperti ini, integer. Kemudian ada nama array, kita pakai namanya kemarin tuh nilai gitu. Nah, kemudian di sini ada jumlah elemen array. Jumlah arraynya berapa, nilainya elemennya berapa. Ini kita kemarin pakai 6 gitu. Kemudian ini kita tulis dalam kurung kurawalnya ini nilai array ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Kemudian cara manggilnya adalah nama array, kemudian dalam kurung kotak indeks array. Jadi seperti ini ya, nama array dalam kurung kotak indeks array. Ini kita pakai indeks ke i karena ini kita pakai for ya, struktur loop. Jadi ini, oh ya, ini sebenarnya ini bisa ditaruh juga di sini di atas void setup ya. Ini sama aja. Nah, seperti ini. Ini nanti hasilnya sama aja. Kita cek dulu coba. Kita masukkan ke Uno Arbusim. Nah, ini hasilnya sama aja. Bagi teman-teman yang belum lihat videonya bisa tonton dulu ya. Ini hasilnya sama aja, bahwasanya ini akan merepresentasikan ini 77, 87, 66, 10, 31, kemudian 23. Ini macet ini. Ada yang sering kita reset dulu. Dua 66, 10, mungkin kita kurangin delaynya, ini pakai 500. Oh, kalau enggak kita hapus itu delay supaya enggak pakai delay, karena kita cuma butuh datanya aja kan. Nah, seperti ini. Ini ada 77, 87, 66, 10, 31, 23 ya, seperti itu. Nah, untuk sekarang kita bahasnya array 2 dimensi ya, bukan array 1 dimensi lagi. Nah, bedanya apa teman-teman, nanti bisa lihat di sini. Untuk diagramnya atau untuk visualisasinya adalah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya kalau array 1 dimensi itu kan ada, ini cuma ada satu kotakan atau satu baris lah. Kita nyebutnya bisa disebut satu baris array, elemen array gitu. Ada indeks ke 0, indeks 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan untuk array 2 dimensi itu karena namanya sudah 2 dimensi ya, dia bisa nyimpen ada baris, ada kolom. Kalau teman-teman pernah belajar matriks, teman-teman mungkin akan lebih mudah memahami ini. Di sini ada indeks yang pertama. Karena array 2 dimensi, indeks yang pertama itu adalah baris. Baris itu yang horizontal ya. Ini baris 0, baris 1, baris 2 gitu ya. Ingat, indeks array itu mulai dari 0, bukan dari 1 ya. Dari 0. Baris 0, baris 1, baris 2. Kemudian ada indeks kedua itu menyatakan kolom. Kolom 0 maksud saya, kolom 1, kolom 2, kolom 3.
Jadi mulainya dari 0. Ingat, mulainya dari 0. Ini kadang yang suka membingungkan kita ya, tapi kita jangan sampai bingung lagi. Bahwasanya ingat bahwasanya indeks array itu mulai dari 0. Jadi ini ada baris 0, baris 1, baris 2, kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Seperti itu ya. Oke, kita langsung ke sintaksnya. Nah, kalau yang kemarin kan pendeklarasiannya adalah tipe data, nama array, seperti ini kan, jumlah elemen array. Kemudian nih, ada nilai-nilainya. Kalau untuk yang array 2 dimensi itu seperti ini. Kita pakai ini aja. Pertama kita tipe data, kita tuliskan tipe datanya apa gitu. Tipe data sama seperti itu. Kemudian sama juga nama array. Nah, kemudian kita tuliskan indeksnya, jumlah elemennya. Kalau ini kan cuma satu elemennya, seperti yang saya bilang tadi. Kalau ini kan jumlah elemennya 2, jadi harus kita tuliskan. Yang pertama adalah dalam kurung kotak, yang pertama ini adalah baris, yang ini adalah kolom. Misalkan kita mau buat jadi kayak matriks ya, kayak ordo 4x4, 4x3 gitu. Ini kita akan buat arraynya ini 3 baris sama 4 kolom gitu. Jadi di sini adalah jumlah baris, kemudian di sini itu jumlah kolom. Jumlah kolom. Ingat kalau yang jumlah ini ya jumlahnya berapa gitu. Tapi kalau indeks itu dimulai dari 0. Seperti ini di dalam kurung kotak ini jumlahnya berapa? Ya memang ini elemen array-nya ini jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Cuman kalau indeksnya itu dimulai dari 0. Makanya di sini 0 sampai 5 gitu ya. Oke, jumlah baris, jumlah kolom. Kemudian kalau sudah itu kita tulis sama dengan. Kemudian penulisannya hampir sama sih. Kita pakai kurung kurawal. Bedanya di dalam kurung kurawal ini kan seperti ini kan, kalau array biasa kan ada di dalam kurung kurawal terus semikolon gini. Nah, ini saya tunjukkan nih. Yang terakhir kan semikolon seperti ini. Nah, kalau array 2 dimensi di dalam semikolon ada semikolon, di dalam kurung kurawal ada kurung kurawal lagi nanti. Seperti ini. Ini untuk baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini kan ada, nanti kita akan bikinnya 3 baris seperti ini ya. 3 baris. Baris 0, baris 1, baris 2. Maka kita butuh seperti ini. 3 kurung kurawal di dalam kurung kurawal utama. Nah, kemudian kita tuliskan nilai arraynya di sini. Nilai array baris, penulisannya sudah kita besarkan aja. Nilai ini di sini yang pertama nilai array baris 0 kolom 1, kolom 0 pertama, kemudian koma nilai array baris 0 kolom 1, kemudian koma. Nah, ini kita tulis seperti itu terus. Ini kita copy ya supaya mempersingkat. Ini kolom 2 seperti itu. Nah, jadi nulisnya adalah seperti ini. Begitu juga yang di kurung kurawal 2 ini. Yang bedanya apa? Bedanya kan sini tadi kan baris 0. Sekarang kita mulai dari baris 1. Ini juga baris 1. Ini baris 1. Nah, tapi kalau kita tulis kayak gini kan jadi panjang banget nih ke pinggir nih. Kita nggak apa-apa, kita pakai enter. Jadi kita enter di sini. Kemudian kita kasih komennya dulu. Kita enter. Kemudian yang dari sini juga kita enter. Jadi lebih rapih gitu nanti kesannya. Nah, seperti ini. Dan ini di bawahnya gini juga nggak apa-apa.
Jadi ini buka kurung kurawal, ini tutup kurung kurawalnya. Nah, di dalam kurung kurawalnya ada seperti ini. Nah, copy ya misalkan. Nah, misalkan kolomnya lebih dari 2 ya kita terusin lagi koma berapa gitu. Nanti kita tulis ini kan baris 0, baris 1, baris 2. Jadi nanti kalau kita tulisnya seperti ini kita lebih mudah memahami karena memang representasinya juga seperti ini kan, kotak-kotaknya 0, terus kolomnya juga seperti ini. Jadi nanti bisa lebih jelas gitu. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian cara memanggil array-nya itu juga hampir sama. Seperti ini. Nama array ini, nama array indeks array kan. Nah, kita manggilnya kalau yang 2 dimensi itu ya sama, nama array juga. Nama array. Nama array. Kemudian setelah nama array kita tuliskan pertama di sini indeks baris array, indeks baris gitu ya. Indeks baris. Kemudian dalam kurung kotak yang kedua itu indeks kolom. Indeks kolom. Cara manggilnya seperti kalau ini kan cuma ada satu indeks karena memang satu dimensi dia. Kalau ini harus dipanggil dua-duanya. Misalkan indeks baris 0 kolom 3 itu nanti kita akan dapatkan hasilnya berapa gitu. Keluar hasilnya. Oh iya, jangan lupa semikolon ya di sini. Semikolon jangan lupa. Oke, seperti ini sintaksnya seperti ini. Kemudian kita akan langsung coba menuliskan si array. Kita mungkin bisa gabungkan ya seperti ini. Kita tulis biar teman-teman nggak bingung. Kita akan bandingan dari perbandingan antara array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Misalkan kita buat array 1 dimensi lagi, integer namanya R1D gitu ya, array 1 dimensi gitu maksudnya. Kemudian dalam kurung kotak kita pakai elemennya 5 misalkan. Kemudian nilai-nilai arraynya kita tuliskan urut misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jangan lupa semikolon. Seperti ini. Mungkin kita satu-satu aja ya. Array 1 dimensi dulu. Kemudian seperti biasa manggilnya seperti yang karena ini sedikit kita review ya supaya teman-teman ingat lagi. Ini seperti ini, tetap serial begin gitu, serial begin. Nah, di sininya kita bisa pakai for juga. Kita cuma mau ini aja, mau ngulang, tapi kita ganti angkanya ya. Ini delaynya, ini kita nggak pakai delay nggak apa-apa sih. Soalnya kita kan ini juga bukan void loop, jadi void setup memang sekali aja dia. Bentar. Nah, ini kita coba dulu yang 1 dimensi. Kita kompilasinya di Uno Arduino Sim aja, seperti yang saya ucapkan bahwasanya saya lebih suka kompilasi di sini karena cepat gitu. Kalau ada salah ini cepat bacanya. Integer i was not declared. Nah, seperti yang saya bilang bahwasanya kalau ada salah teman-teman jangan panik, tapi dibaca salahnya apa. I was not declared. Ini has not been previously declared kalau di sini. Kalau di IDE biasanya was not declared. Nah, ini berarti kan i-nya belum ada. Ini kan kita integer i kita deklarasikan, tapi yang di sini kita lupa belum mendeklarasikannya. Kita bisa deklarasikan dulu di sini integer i seperti ini. Kita kompilasi lagi, tapi di sini aja biar cepat. Ini ada salah lagi, parse nilai that variable is non. Oh iya, ini belum diganti karena kita tadi ganti ya namanya. Ini kita ganti dengan R1 dimensi ini. Tapi kita belum ganti. Nah, ini udah compiled successfully.
save, kita buka serial monitornya. Kenapa? Index use configure to avoid. Kita cek lagi. Kita coba reset. Array satu dimensi. Kita cari kesalahannya. Kita cari dulu kesalahannya kira-kira apa. Misalkan kita kasih delay, coba delay 500. Yang terakhir tetap nggak bisa. Oh ya, kita menemukan kesalahannya ya. Nah, seperti yang saya bilang, teman-teman harus pandai debugging atau mencari kesalahan. Nah, ini kan kita pakai 5 array aja, sedangkan 5 jumlah elemennya kan 5, tapi kita di sini pakai 0 sampai 5, berarti kan 6. Ini kan 6, kita belum ganti. Jadi kita ganti ini 0 sampai 4, karena ini jumlah elemennya cuma 4 gitu. Kita copy, kita coba lagi. Nah, ini sudah menunjukkan nilai array. Kita hapus saja delaynya supaya nggak delay dia, biar cepat. Nah, nilai array pada indeks 0 adalah 1, nilai array pada indeks 1 adalah 2, pada indeks 4 5. Ini udah sesuai ya. Sini indeks 0, indeks 0, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi indeksnya dimulai dari 0. Ingat, indeksnya dimulai dari 0. Nah, ini sudah. Kemudian kita sekarang tambahin array 2 dimensinya. Nah, kita udah mulai masuk ke array 2 dimensi ini. Nah, kita tinggal tambahin. Ini udah ya. Kita tutup aja seperti ini. Nah, kemudian kita buat sekarang array 2 dimensi. Nah, biar kita bisa lihat bedanya gimana sih. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus tentukan di sini baris sama kolomnya. Kita misalkan mau pakai 3 baris 3 kali 4. Array 2 dimensi 3 kali 4. Barisnya 3, kemudian kolomnya 4 seperti ini. Nah, sama dengan kemudian buka kurung kurawal, kita enter biar rapi ya. Nah, kemudian kita tentukan nilai-nilainya. Kita buka kurung kurawal, dan kita ini kita taruh aja langsung seperti ini. Kemudian ini jangan lupa semikolon. Nah, kemudian baru kita buka kurung kurawal di sini. Kita buka kurung kurawal, nilai arraynya kita tuliskan urut juga 1, 2, 3, 4 kolom ya. 4 kolom. Tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal lagi 5, 6, 7, 8. Tutup kurung kurawal lagi, buka kurung kurawal lagi 3 baris ya. Ini baru baris 1, baris 2, baris 3 gitu. Berarti ini 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti ini. Kita pakai auto format supaya lebih rapi. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ketika kita udah menulis array, mendeklarasikan array seperti ini, itu representasinya adalah seperti ini. Kita kecilkan mungkin. Nah, ini kan hampir sama ini, tempatnya kan sama nih. Ini baris 0, baris 1, baris 2. Kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini kan sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Nah, seperti itu. Jadi untuk mengakses bagaimana? Untuk mengakses ya kita panggil. Misalkan ini yang punya array di sini kita biarin ya. Dan misalkan mau mengakses array keberapa, serial.print nilai, kita tulis nilai array pada indeks. Karena ini butuh baris dan kolom, saya tulis di sini titik 2 baris, kemudian seperti ini. Kemudian bawahnya lagi saya tulis serial.print, kemudian saya tulis di sini baris keberapa. Misalkan saya mau ngakses ini ya, 7 ini kan berarti baris ke 1 ya. Ini baris ke 1 karena indeks array mulai dari 0. Maka di sini indeks pada indeks baris 1 gitu. Berarti kan di sini saya tulis 1 misalkan seperti ini. Nah, kemudian sini serial.print kolom serial.print. Ini kolomnya 7, ini kolom ke berapa? Kolom ke 0, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti 3 gitu. Seperti ini. Kemudian serial.print kita tulis sama dengan gitu ya. Nah, kemudian baru kita panggil array-nya. Ini tadi kan cuman saya tulis di sini kenapa 1 sama 3 karena saya pengen manggil yang ini kan. Itu kan baris 1 sama kolom 3. Kemudian kita baru panggil array-nya di sini. Serial print ln. Nah, cara manggil array gimana? Nih, nama array indeks baris dalam kurung kotak indeks baris dalam kurung kotak indeks kolom. Nah, kita panggil di sini. Namanya apa? Nama array-nya adalah R2D. R2D. Kemudian dalam kurung kotak baris keberapa tadi kita mau panggil? Baris 1. Baris 1. Kemudian kolom keberapa? Kolom 3. Kolom 3. Seperti ini. Kemudian kita tutup kurung semikolon. Nah, ini kita coba kita kompilasi di UnoResume. Nah, ini masih ada yang salah, missing koma or ini ada yang kurang. Sini kita cek. Oh ya, saya hampir lupa. Di sini itu sintaksnya adalah koma. Mohon maaf, saya tadi lupa. Biasanya sini sintaksnya harus ada komanya ya. Jadi ini kita kasih koma, koma, koma seperti ini ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan, saya agak lupa sintaksnya. Nah, sintaksnya itu ada komanya. Jadi setiap dalam kurung kurawal ini ada koma. Ini di dalam sini ada koma, di sini juga ada koma. Nah, seperti itu. Kita copy. Nah, baru kita tunjukkan di sini. Ingat, ini string kita, nilai array pada indeks baris 1 kolom 3 adalah 8. Kok 8? Kolom 3. Oh iya, kolom 3 ya bener 8. Ini berarti kan kolom 0, kolom 1, kolom 2 ya. Harusnya kolom 2. Kalau kita mau kolom 2 ya kolom 2. Kalau indeks
baris 1 kolom 3 ya benar 8 hasilnya. Kita coba ngakses yang 7. Berarti kan baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2 adalah 7. Ini kita bisa lihat juga di sini. Baris 1 kolom 2. Berarti kan di sini yang angka 7 ini ya. Baris 1 kolom 2. Misalkan kita mau ngakses ke ini 11. 10 aja ya. 10 ini berarti kan baris ke 012, baris kedua kolom 01, kolom 1. Ini nggak ngaruh ya sebenarnya yang ini. Ini cuman string aja. Misalkan ini saya hapus gitu. Jangan deh, nggak usah dihapus. Ini pada indeks kedua kolom 1. Ini juga kita ubah. Indeks 2 kolom 1. Seperti itu. Maka kita akan mendapatkan angka berapa tadi? 10 ya. Harusnya 10. Kita cek apakah benar. Nah, baik. Kok nggak mau keluar. Kita reset dulu. Enggak. Well. Nah, ini baru keluar. Nilai array panda indeks baris 2 kolom 1 adalah 10. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Cara untuk menuliskan dan mengakses array. Nah, ini ingat bahwasanya tadi yang sempat saya lupa, bahwasanya di setiap kurung kurawal baris ini jadi harus ada komanya. Oke, sekarang kita akan buat program yang menampilkan seluruh angka array ini, seluruh nilai array seperti yang kita buat di array 1 dimensi. Maka gimana caranya? Kita pakai for juga. For i sama dengan 0, ingat indeks array mulai dari 0, i kurang dari sama dengan tadi berapa barisnya adalah 3 baris ya. 3 baris tapi dimulai dari 0 berarti 2 ya. 2. Oh ya, terus ini titik koma semikolon. Eksekusi perulangannya adalah i++ atau operator increment. Nah, ini baru. Nah, di dalam for kita kasih for lagi. Karena apa? Karena ini kan ada 2 indeks. Kita pakai J. Kita deklarasikan dulu. Jangan lupa integer J. Seperti ini. For J sama dengan 0. Ingat, indeks array mulai dari 0. J kurang dari atau sama dengan sampai karena 4 kolom. 4 kolom kan berarti 0, 1, 2, 3. Berarti 3 semikolon J++ juga. Ini buka kurung kurawal. Kemudian kita tutup kurung kurawalnya yang for yang kedua, ini yang for ke 1. Kita auto format. Nah, ini tutupnya ini tutupnya ini. Ini tutupnya void loop. Ini tutupnya ini. Udah lengkap ya. Nah, kemudian ini kita ganti ke variabel i. Ini kita ganti ke j karena variabel buat kolom kan j ini. Dan variabel buat baris itu kan i. Seperti itu. Oke, kita coba program kita. Ini akan menampilkan semua nilai array. Kita besarkan dulu. Oh, ini belum kita ganti. Ini juga harus kita ganti ke i sama j. Karena kalau kita tentukan manual, berarti ya yang kita akses yang kita tulis di sini. Kalau ini kita tentukan i kan i akan berubah setiap perulangan, j juga akan berubah setiap perulangan. Seperti itu.
Teman-teman bisa lihat di sini nilai array, mungkin kita tambahin di sini ya, nilai array satu dimensi gitu, supaya teman-teman nggak bingung. 2 dimensi. Nah, ini kita sudah mendapatkan data ini. Nilai array satu dimensi pada indeks 0 adalah 1. Ini kita tulis urut ya tadi ya, memang 1. Nilai array pada indeks 1 adalah 2. Nilai array satu dimensi pada indeks 2 adalah 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini baris 0 kolom 0 nilainya 1. Di sini ya berarti. Baris 0 kolom 1 nilainya 2 di sini. Baris 0 kolom 2 nilainya 3 di sini. Baris 0 kolom 3 nilainya 4. Ingat ada 4 kolom, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 maksud saya. Kemudian 0, 1, 2, 3. Ini juga 0, 1, 2, 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian barisnya ada 3 baris. Baris 0, baris 1, baris 2. Nah, itu kemungkinan seperti itulah representasi dari si matriks 2 dimensi ini. Ini matriks, maksud saya array. Nah, ini teman-teman kalau udah belajar matriks, jadi insya Allah ya lebih terbantu lah ya. Nah, ini array 2 dimensi perbandingan dengan array 1 dimensi, seperti itu representasinya. Untuk pemanfaatannya mungkin di video setelah ini, karena ini videonya sudah lumayan panjang. Nanti kita akan tunjukkan terus apa sih gunanya kita belajar array 2 dimensi. Kenapa harus seperti ini? Nanti kita akan tunjukkan apa gunanya kita belajar array 2 dimensi. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Kemudian jika teman-teman suka dengan video ini, bisa like juga, bisa share juga ke teman-teman yang mau belajar Arduino juga, karena berbagi ilmu itu baik ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih.